Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 4A dengan anggota kelompok yang pertama ada saya Muhammad Azbirul Malik dengan NPM 201063105081. Lalu ada Nur Laila dengan NPM 201063105025 dan yang terakhir ada Sarah Hanum Kamilah Ningtyasya dengan NPM 20106310501003. Kami dari mata kuliah Teori Grup dengan dosen mengaku Dr. Rafiq Zulkarnain. Pada video kali ini kami akan membahas tentang homomorfisme. Nah, di sini submateri yang kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada definisi dari homomorfisme sendiri, lalu ada homomorfisme pada operasi perkalian, homomorfisme pada operasi penjumlahan, contoh soal homomorfisme, dan sifat-sifat homomorfisme beserta contohnya. Konsep homomorfisme berdasarkan definisi, misalkan G dan operasi bulat dan G aksen dengan operasi bintang merupakan dua grup, maka pemetaan Pi dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila Pi A operasi bulat sama dengan Pi A operasi bintang Pi B untuk setiap A, B elemen G. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini, ruas kanan adalah hasil operasi bintang dari elemen-elemen G aksen. Lalu ruas kiri adalah hasil operasi pada operasi bulat dari elemen-elemen G. Jadi di sini ada dua grup yang berbeda dengan dua operasi yang berbeda. Yang pertama, homomorfisme pada operasi perkalian dan penjumlahan. Homomorfisme dalam operasi perkalian apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme Pi didefinisikan dari G ke G aksen didefinisikan oleh Pi AB sama dengan Pi A dikali Pi B untuk setiap A, B elemen G. Nah, lalu di sini ada homomorfisme dalam operasi penjumlahan apabila G dan G aksen dua grup masing-masing dengan operasi penjumlahan, maka homomorfisme Pi dari G ke G aksen didefinisikan oleh Pi A plus B sama dengan Pi A plus Pi B untuk setiap A, B elemen G. Untuk membuktikan suatu fungsi bukan homomorfisme dapat dilakukan dengan membuat definisi homomorfisme di ini. Nah, untuk homomorfisme ini dia mengawalkan operasi, dan jadi di sini misalkan kita punya A, B elemen G. Nah, Pi dari AB harus sama dengan Pi A dikali dengan Pi B untuk operasi perkalian. Untuk penjumlahan, Pi dari A plus B harus nilainya hasilnya harus sama dengan Pi A ditambah Pi B. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada contoh homomorfisme. Yang pertama nih, misalkan G dengan operasi titik, suatu grup abelian dan N bilangan bulat tertentu. Tunjukkan bahwa fx sama dengan x pangkat n mendefinisikan suatu homomorfisme f dari G ke G. Nah, untuk penyelesaiannya di sini berdasarkan definisi fxy sama dengan fx kali fy. Xy sama dengan xy pangkat n sama dengan x pangkat n y pangkat n sama dengan fx fy. Nah, di sini terbukti jadi f pemetaan dari G ke G adalah homomorfisme grup. Nah, lalu yang kedua, Pi dari Z10 ke Z10 pada operasi perkalian modulo 10 dengan Pi X sama dengan X kuadrat. Buktikan bahwa Pi adalah homomorfisme grup. Nah, untuk penyelesaiannya berdasarkan definisi Pi XY sama dengan Pi X Y. Ambil sembarang X, Y elemen Z10. Kita ambil 1, Pi 1 sama dengan 1, Pi 2 sama dengan 4, lalu Pi 3 sama dengan 9, Pi 4 sama dengan 6. Misalkan ambil 1,3 elemen Z10, maka Pi 1,3 sama dengan 9 sama dengan 1 kali 9 sama dengan Pi 1 dikali Pi 3. Nah, dari sini terbukti bahwa Pi pemetaan
Pi dari Z10 ke Z10 adalah homomorfisme. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada contoh bulan homomorfisme akan disampaikan oleh Sarah Hanum. Pada Sarah Hanum dipersilakan. Terima kasih Asmi atas waktunya. Nah, di sini saya akan memberikan tentang contoh bukan homomorfisme. Itu contoh pertama, misalkan B pemetaan ZG ke Z2 pada operasi penjumlahan modulo dengan aturan untuk setiap X elemen Z9 beta X sama dengan R, di mana R adalah sisa jika X dibagi 2. Tentukan apakah beta merupakan homomorfisme atau bukan. Jika tidak, berikan kontak eksempelnya. Penyelesaiannya A dari Z9 ke Z2 bukan homomorfisme. Misalkan ambil 5,7 elemen Z9, maka P5 sama dengan 1. Ingat, P5 sama dengan 5 karena dipetakan ke Z2, maka 5 di Z2 adalah 1. Lalu P7 sama dengan 1. Ingat bahwa P7 sama dengan 7 karena dipetakan ke Z2, maka 7 di Z2 adalah 1. Sehingga P5 ditambah P7 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 0. Karena dipetakan ke Z2, maka 2 di Z2 adalah 0. Di lain pihak, P5 ditambah 7 sama dengan akan menghasilkan P12 sama dengan 1. Karena dipetakan ke Z2, maka 3 di Z2 adalah 1. Dari kesimpulan yang sudah dilakukan, maka P5 ditambah P7 tidak sama dengan P5 ditambah 7. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu misalkan beta dipetakan dari Z7 ke Z3 pada operasi penjumlahan modulo dengan aturan untuk setiap Z elemen Z7 beta X sama dengan R, di mana R adalah sisa jika X bagi 3. Tentukan apakah beta merupakan homomorfisme atau bukan. Jika tidak, berikan kontra eksempelnya. Penyelesaiannya itu beta pemetaan Z7 ke Z3 bukan homomorfisme. Misalkan ambil 3,6 elemen Z7, maka P3 sama dengan 0. Ingat bahwa P3 sama dengan 3 karena dipetakan ke Z3, maka 3 di Z3 adalah 0. Lalu P5 sama dengan 2. Ingat bahwa P5 sama dengan 5 karena dipetakan ke Z3, maka 5 di Z3 adalah 2. Sehingga P3 ditambah P5 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2 karena dipetakan ke Z3, maka 2 di Z3 adalah 2. Di lain pihak itu P3 ditambah 5 sama dengan P8 sama dengan P1 sama dengan 1 karena dipetakan ke Z3, maka 1 di Z3 adalah 1. Kesimpulan dari yang sudah kita lakukan yaitu P3 ditambah P5 tidak sama dengan P3 ditambah 5. Lalu di sini ada sifat-sifat homomorfisme. Yang pertama itu ada endomorfisme, yaitu homomorfisme di pemetaan G ke G dari grup ke dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu ada automorfisme, yaitu isomorfisme dari grup G ke dirinya sendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada monomorfisme, yaitu suatu homomorfisme dari G ke G aksen yang injektif atau satu-satu. Di sini ada contoh endomorfisme. Yang pertama itu ambil grup bilangan bulat Z dengan operasi tambah penjumlahan buat pemetaan itu Pi pemetaan Z ke Z sebagai berikut, yaitu Px sama dengan 2x, maka
Px ditambah Y sama dengan 2X ditambah Y sama dengan 2X ditambah 2Y akan menghasilkan Px ditambah Py untuk setiap X, Y elemen Z. Bentuk I merupakan suatu endomorfisme. Yang kedua, itu apakah pemetaan berikut adalah endomorfisme dari grup yang diberikan. Untuk poin yang A itu dengan G dengan operasi penjumlahan, P pemetaannya X ke min X. Lalu yang poin B itu dengan G operasi perkalian dengan pemetaan I X ke X kuadrat. Penyelesaiannya untuk poin A nya ambil Px sama dengan min X. Px ditambah Y sama dengan min X plus Y akan menghasilkan min X plus min Y sama dengan Px ditambah Py. Lalu untuk poin B nya itu ambil Px sama dengan X kuadrat. Px Y sama dengan XY kuadrat sama dengan XY dikali XY karena kan XY kuadrat adalah hasilnya XY kali XY sama dengan X kali X Y kali Y sama dengan X kuadrat dikali Y kuadrat akan menghasilkan Px Py. Jadi P merupakan endomorfisme. Oke, terima kasih kepada Sarah. Selanjutnya saya serahkan kepada Nuraila. Kepada Nuraila, itu silakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini selanjutnya ada contoh automorfisme. Nah, untuk soalnya masih sama, yaitu apakah pemetaan berikut ini adalah automorfisme dari grup yang diberikan dari G dengan operasi penjumlahan dengan pemetaan P X ke min X. Kita selesaikan gitu. Karena ini itu adalah endomorfisme seperti yang dikatakan oleh Sarah tadi dari contoh endomorfisme. Selanjutnya kita ini akan langsung saja kita ke poin B gitu ya. Ambil dan misalkan si Px sama dengan Py gitu. Terus Px sama dengan Py dengan hasilnya adalah min X sama dengan min Y, maka X sama dengan Y. Nah, ini merupakan syarat injektif Pi 1 min 1. Terus seterusnya ke poin C gitu, ambil maka pilih X sama dengan min Y, Px sama dengan Y, Px sama dengan min X. Karena X-nya itu sama dengan min Y, maka si X-nya kita substitusikan, hasilnya adalah min dikali min Y sama dengan Y. Maka ini merupakan syarat surjektif Pi onto. Berdasarkan poin A dan poin B dan C ini, terbukti bahwa Px, pemetaan Px min X adalah automorfisme. Bisa next. Selanjutnya di sini masih mengenai contoh automorfisme. Yang kedua, apakah pemetaan berikut ini adalah automorfisme dari grup yang diberikan dengan grup dengan operasi penjumlahan perkalian dengan pemetaan Px ke X pangkat 2. Maka penyelesaiannya ambil Px sama dengan X pangkat 2. Terus kita misalkan bahwa si P ini X dikali Y gitu. Nah, sehingga XY pangkat 2. XY dikali XY, kita kali silangkan X dengan X, terus X dikali X, terus Y dikali Y. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Nah, hasilnya adalah Px dikali Py. Ini sama ya, kalau ini merupakan endomorfisme.
Nah, yang kedua yaitu kita ambil dan misalkan Px ini sama dengan Py. Px sama dengan Py, Px itu adalah X pangkat 2, Py itu sama dengan Y pangkat 2. Lalu yang Y2 kita pindah ruaskan gitu sehingga X pangkat 2 min Y pangkat 2 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita ini kan gitu ya, X min Y, X plus Y sama dengan 0. Nah, karena X sama dengan Y ini memenuhi, sedangkan X sama dengan min Y ini tidak memenuhi. Karena X, Y bilangan tidak memenuhi karena X, Y bilangan bulat positif, sehingga X sama dengan Y. Nah, syarat injektif yaitu Pi harus 1 dikurangi 1. Terus ambil karena X terus Y lebih besar dari 0, maka syarat surjektif Pi onto. Berdasarkan poin A, B, dan C terbukti bahwa pemetaan pada Pi X pangkat 2 adalah automorfisme. Selanjutnya. Nah, di sini ada contoh monomorfisme. Misalkan G sama dengan R min 0 gitu, adalah grup dari bilangan-bilangan real tak 0 terhadap perkalian G aksen sama dengan 1 min 1. Juga grup terhadap perkalian. Telah ditunjukkan suatu homomorfisme Pi dari G ke G aksen yang didefinisikan G sama dengan R min 0 gitu. Sehingga bayangan F atau FG sama dengan 1 min 1 sama dengan G aksen. Maka F merupakan suatu fungsi surjektif atau fungsi pada atau fungsi onto, maka homomorfisme F adalah epimorfisme. Nah, kita mudah untuk ditunjukkan bahwa F ini tidak 1 min 1 gitu. 1 gitu karena terdapat bilangan real positif yang berbeda. Jadi F ini tidak monomorfisme. Nah, contoh yang kedua mengenai monomorfisme. Nah, homomorfisme G dari Z ke Q min 0 yang didefinisikan, maka G adalah monomorfisme. Sebab jika Fx sama dengan Fy, maka 2x ini sama dengan 2y. Berarti X ini sama dengan Y. Sehingga G merupakan fungsi injektif atau fungsi 1,1. Akan tetapi G ini tidak surjektif karena terdapat 2/3 adalah bilangan rasional. Mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nur Laila. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tulisan maupun pengucapan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.